pada pergerakan indeks global terlebih dahulu, dimulai dengan pergerakan atau penutupan ISG kemarin. Penutupan ISG kemarin ditutup dalam zona positif di plus 0,32%, masih memantul di sekitar area supportnya di 6720, 6730 yang seperti yang pernah disampaikan. Kemudian kalau kita lihat juga untuk STI dan Nikkei cenderung mengalami pelemahan di minus 1,42% dan Nikkei minus 1,11%. Berbeda sendiri Hang Seng yang mengalami penguatan yang cukup lumayan yaitu di plus 1,95%. Untuk bursa Eropa ditutup melemah secara kompak untuk FTSE maupun DAX di minus 2,58% dan minus 3,04%. Untuk DJIA dan S&P 500 itu kita bisa lihat bahwa mengalami pelemahan tipis di minus 0,28% dan minus 0,15%. Dan sedih Nasdaq mengalami penguatan tipis di plus 0,45%. Pelemahan daripada beberapa bursa Amerika Serikat ini sendiri kiranya masih dipicu oleh adanya sentimen beberapa perbankan yang mengalami solvency issue seperti Silvergate dan beberapa bank lainnya, yaitu ada Signature Bank and Silicon Valley Bank. Lalu kita melihat daripada penutupan ISG kemarin yang walaupun dalam zona positif di plus 0,3%, ternyata masih ditutup dalam net foreign sale yang cukup tipis, yaitu di minus 1,61 miliar rupiah. Kumulatif year to date-nya kurang lebih masih mirip di angka 1,14 triliun rupiah. Net foreign buy itu ada saham Telkom, BBCA, BKA, Cepin, dan UNTR. Untuk net foreign sale-nya ada BMRI, perbankan ya, rata-rata BBNI, BBRI, kemudian dilanjutkan dengan Antam dan ASI. Melihat daripada penahanan ISG yang masih bertahan di atas 6720, 6730, kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan tipis dalam range 6730 sampai 6850. Lalu kita juga bahas ke bursa Amerika, di mana bursa Amerika sendiri cenderung mengalami pelemahan untuk kedua indeksnya yang sudah berlangsung selama 5 hari berturut-turut, terutama di DJIA. Obligasi 10 tahun Amerika Serikat mengalami pelemahan yang cukup lumayan ya, yang tadinya berada di zona 4%, sekarang sudah turun kembali menjadi 3,54% yield-nya. Kemudian kita juga bahas terkait dengan di mana investor mulai memperkirakan bahwa Federal Reserve tidak akan seagresif itu untuk menaikkan suku bunga. Karena kalau kita lihat dampak dari kenaikan suku bunga ini sudah cukup terlihat daripada terjadinya masalah solvency di Silicon Valley Bank yang menyebabkan Silicon Valley Bank atau SVB mengalami collapse dan beberapa bank lain yang tadi disebutkan. Kemudian keputusan daripada The Fed untuk menaikkan suku bunga atau tidak ke depannya akan dipengaruhi oleh munculnya data yang berhubungan dengan inflasi, yaitu CPI dan PPI yang pada hari Selasa dan Rabu. Untuk market news-nya sendiri ada 3 seperti biasa. Yang pertama ada HIPAK, PT Era Geraha Realty Tbk, di mana dia mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 20,49% menjadi 4,71 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian ada SMGR PT Semen Indonesia Persero Tbk yang juga mencatatkan laba bersih sebanyak 2,37 triliun rupiah. Kemudian ada SRTG, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang mencatatkan laba bersih sebanyak 4,62 triliun rupiah pada tahun 2022. Rekomendasi teknikal
kita ada 4. Yang pertama yaitu Telkom. Ini sifatnya swing. Secara tren, dia mulai menunjukkan adanya peluang reversal, mengingat daripada adanya kenaikan volume disertai dengan breakout pada neckline inverted head and shoulder yang mengindikasikan adanya peluang mengalami penguatan ke level 4330 ataupun 4520 dengan mempertimbangkan area stop loss di level 3.800 rupiah. Lalu ada juga ABMM yang dimana dia mengalami penembusan pada area trend line-nya dengan ini juga sifatnya swing yang kita berikan semuanya sifatnya swing atau kita bisa bilang mungkin kenanya bisa dalam waktu 2 minggu atau lebih arah bisa sampai bulanan. Kemudian, kalau bicara tentang ABMM lagi, stokastik mengarah ke atas, sampai juga volume juga mengalami peningkatan, mengindikasikan adanya peluang mengalami penguatan lebih lanjut ke depannya ke level 3.110 ataupun ke 3.260, dengan memperhatikan area stop loss atau pembatasan resiko atau area cut loss di level 2.640 rupiah. Penembusan pada level tersebut mengindikasikan dia masih mampu untuk mengalami pelemahan lebih lanjut. Kemudian juga kita bahas tentang saham KLBF, di mana KLBF sendiri tertahan pada area supportnya dengan pembentukan candle Maruozu. Ada peluang dia mengalami rebound sementara, mungkin kembali lagi ke area resisten di 2180 ataupun 2240. Dengan perhatikan area stop loss di level 2020 rupiah. Kemudian ada saham match yang dimana dia tertahan pada area dynamic support ataupun garis warna kuning dan garis warna merah yang ada terjadinya penyelangan tersebut sehingga adanya peluang dia mengalami penguatan ke level area 186 ataupun ke 196 dengan memperhatikan area stop loss ataupun cut loss di level 146. Trading buy-nya ada di level 165. Sesi pertama diakhiri sampai di sini, lanjutkan dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu bisa melakukan tanya jawab teknikal. Jadi kita akan berikan waktu sebanyak 1 sampai 2 menit ke depan bagi Bapak dan Ibu untuk menanyakannya melalui kolom Q&A. Dan kita akan kembali lagi dengan pertanyaan pertama setelah masa 2 menit ke depan, yaitu telah berakhir.